Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya contohkan cara membuat soal asesmen dengan memaksimalkan akun belajar ID. Nah, nanti di sini Bapak Ibu guru akan membuat soal menggunakan Google Form dan nanti peserta didik akan menjawab soal asesmen tersebut dengan terlebih dahulu harus login di akun belajar ID mereka, atau sederhananya akun belajar ID mereka sudah tertaut atau terintegrasi di HP mereka. Karena nanti kita akan mencoba mengatur di Google Form tersebut mengharuskan peserta didik login terlebih dahulu menggunakan akun belajar ID mereka. Ketika peserta didik sudah login di browser Chrome ataupun browser lainnya ataupun di HP mereka sudah tertaut akun belajar ID, maka nanti akan secara otomatis soal asesmen tersebut bisa diakses atau bisa dibuka. Tentunya langkah pertama Bapak Ibu guru bisa membuka browser Bapak Ibu guru. Nah, untuk mengetahui apakah browser yang Bapak Ibu gunakan ini sudah login menggunakan akun belajar ID, akan ada muncul profil Bapak Ibu di sini. Nah, diklik saja di pojok kanan atas. Nah, diperhatikan seperti di sini contohnya @guru.smp.belajar.id. Nah, bagaimana jika belum? Silahkan Bapak Ibu bisa Nah, di sini bisa add Chrome profile nanti. Untuk kalau ingin jika belum menambahkan akun belajar ID-nya di Chrome ataupun browser Bapak Ibu. Nanti di sini. Nah, kalau sudah kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, atau bisa di sini misalnya akun pribadi Bapak Ibu. Nah, silahkan diklik dulu, kemudian sign out. Tapi kalau sudah login seperti ini berarti tidak perlu. Nah, karena di sini kita akan memanfaatkan Google Form, jadi silahkan Bapak Ibu mengklik di sini ada titik 9 di pojok kanan bagian atas, diklik, kemudian kita mulai dari Google Drive dulu Bapak Ibu. Nah, mengapa mulai dari Google Drive? Agar nanti Google Form yang kita buat itu bisa lebih rapi, bisa lebih mudah untuk kita cari di Google Drive kita. Begitu juga dengan rekap data yang nanti akan kita download yang akan menjadi dasar kita untuk memberikan nilai asesmen peserta didik. Silahkan Bapak Ibu klik Drive. Tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu yang sudah sering memanfaatkan Google Drive-nya akan banyak muncul file seperti ini. Nah, di sini di pojok kiri silakan Bapak Ibu klik New, kemudian pilih New Folder. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu membuat folder misalnya dengan mata pelajaran. Misalnya karena saya mengajar seni budaya, saya tulis SBD saja biar lebih singkat Bapak Ibu. SBD kelas 7 genap 2024-2025. Nah, folder ini tentunya nanti akan memudahkan saya untuk mencari Google Form yang sudah saya buat ketika mungkin ada yang ingin saya rubah ataupun ingin mendownload hasil asesmen peserta didik. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik create atau klik buat jika pengaturan di browser Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini muncul di muncul di atas ya Bapak Ibu. Nah, silahkan di double klik kalau sudah seperti ini. Nah, di sini akan terlihat gambar seperti ini. Ini artinya belum ada file yang berada di dalam folder yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Lalu bagaimana caranya membuat Google Form pada folder yang sudah kita buat? Bapak Ibu bisa klik lagi di sebelah pojok kiri atas, klik new lagi atau buat baru. Nah, Bapak Ibu bisa klik Google Form. Nah, klik segitiga ini. Kemudian karena ini kita akan membuat kuis ataupun soal yang nanti akan ada poin nilainya, silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan blank quiz seperti ini. Nah, kemudian klik create and share atau buat dan bagikan, mungkin kalau nanti yang menggunakan bahasa Indonesia ya.
Nah, akan muncul seperti ini. Ada untitled form atau belum ada judulnya ya, Bapak Ibu di sini. Nah, di sini akan saya buat judulnya, saya buat sesuai materinya saja Bapak Ibu. Di sini judulnya, nah, saya buat judulnya Assessment Materi Ilustrasi. Nah, karena pada semester ini saya mengajar ilustrasi di seni rupa Bapak Ibu. Nah, di sini asesmen seni rupa. Nah, ini Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan lagi di sini pada form description atau penjelasan formnya. Nah, di sini saya tuliskan asesmen materi ilustrasi semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Nah, pada form description ini sebenarnya bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu menjelaskan misalnya ini asesmen formatif atau asesmen sumatif, silahkan Bapak Ibu. Nah, tapi untuk biar lebih jelas saya tambahkan saja di sini asesmen formatif. Biar jelas asesmen yang saya buat ini tujuannya untuk apa. Nah, kalau sudah kurang lebih seperti ini, jangan lupa mengganti yang di sini juga Bapak Ibu. Nah, jika diklik biasanya dia akan otomatis terisi dengan nama asesmen yang kita buat. Nah, biasanya pada asesmen itu ada data nama peserta didik, kemudian kelasnya juga ya. Nah, Bapak Ibu bisa tentunya pertama di sini meminta peserta didik untuk menulis nama. Nah, misalnya nama lengkap. Ini nanti Google Formnya akan saya buat sederhana Bapak Ibu, hanya satu section saja. Jadi ketika muncul itu akan ada hanya satu lembar, maaf bukan satu lembar ya, satu bagian saja, mulai dari data peserta didik, kemudian nanti kelas sampai dengan soal yang mereka jawab. Nanti kita akan mencoba juga asesmen menggunakan Google Form yang terdiri dari beberapa bagian nanti. Nah, di sini nama lengkap. Nah, misalnya di sini berarti ini perintah untuk menulis nama lengkap ya. Nah, di sini berarti di sebelah kanan ini tipe jawabannya Bapak Ibu. Karena ini jawabannya pendek, pilih saja short answer atau jawaban pendek. Nah, di sini ada poin Bapak Ibu. Poin ini bisa Bapak Ibu berikan, misalnya kalau menulis nama lengkap dapat 4 poin, atau misalnya jumlah poinnya mau 10 juga bisa. Tapi biasanya saya kalau menuliskan nama lengkap itu saya berikan poin 0 Bapak Ibu, karena bukan bagian dari soal asesmen ya. Tapi kembali lagi silahkan Bapak Ibu boleh memberikan nilai atau tidak. Pada contoh kali ini akan saya berikan poin 0 saja untuk menulis nama. Nah, yang perlu diperhatikan setelah menulis soal kemudian jenis jawaban, di sini ada required ya. Jadi agar peserta didik tidak lupa atau tidak mengosongkan nama lengkap, ini berarti diklik saja Bapak Ibu. Nah, artinya ini soal ini harus dijawab. Nah, kalau sudah aktif warna ungu seperti ini berarti nama lengkap ini harus diisi. Sehingga nanti semua soal, semua data itu terisi terlebih dahulu. Kalau sudah terisi baru bisa disubmit atau dikirim. Jika ada yang tidak terisi maka tidak akan bisa dikirim Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah membuat nama lengkap, tentunya adalah kelas. Di sini Bapak Ibu bisa mengklik add question di sini lagi. Nah, di sini Bapak Ibu tulis kelas atau pilih kelas terserah. Nah, untuk kelas ini bisa Bapak Ibu memilih beberapa tipe. Misalnya di sini multiple choice bisa, atau checkbox juga bisa Bapak Ibu, atau drop down juga bisa. Nanti misalnya kalau multiple choice itu berarti dia kurang lebih mirip seperti checkbox juga Bapak Ibu. Nanti kalau checkbox itu dia diklik itu nanti ada tanda centang atau drop down. Nah, tapi biasanya saya menggunakan yang dua ini, multiple choice ataupun checkbox. Nah, saya contohkan di sini checkbox ya. Nanti kalau multiple choice di soal yang di
di soal-soalnya. Nah, misalnya karena saya mengajar di kelas 71 sampai 710, misalnya di sini saya tulis 71, kemudian di sini 72. Ini tergantung dengan jumlah kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Saya mengajar di 10 kelas, jadi 71 sampai 710. Bisa saja Bapak Ibu meminta peserta didik menulis dengan short answer, tapi terkadang nanti format penulisan soalnya itu, maksud saya format penulisan jawabannya itu beda-beda, sehingga akan lebih baik jika Bapak Ibu menggunakan checkbox atau multiple choice. Nah, untuk yang kelas 7-10 di sini sedikit berbeda Bapak Ibu, karena biasanya di format data spreadsheet ataupun Excel nanti ketika kita download 710 itu biasa nolnya akan tidak dihitung, jadi biasanya nanti akan tercampur dengan kelas 71. Nah, biar tidak tercampur datanya yang peserta didik kelas 710, jadi saya tulis saja kelasnya 7.10 menggunakan teks, bukan menggunakan angka ya. Nah, di sini juga saya poinnya saya hilangkan, 0 saja Bapak Ibu. Saya hilangkan, kemudian klik done atau selesai. Nah, baru nanti di sini juga peserta didik harus memilih kelas. Jadi diklik required. Nah, di sini sudah data peserta didik sudah cukup ya Bapak Ibu. Nah, agar tidak terlewat Bapak Ibu bisa mengatur dulu. Artinya agar peserta didik ketika menjawab asesmen ini menggunakan akun belajar ID. Nah, ini agar tidak terlewat. Sebenarnya ini bisa di bagian akhir Bapak Ibu ya. Tapi ini saya sampaikan dulu di awal agar tidak terlupa. Bapak Ibu bisa menuju setting. Nah, di sini yang make a quiz atau buat menjadi quiz ini bisa dibiarkan tetap aktif. Kemudian di sini release grade. Jika Bapak Ibu ingin memberi atau ingin nilai itu tampil setelah peserta didik menjawab soal, maka klik immediately after its submission. Nah, kurang lebih artinya nilainya itu muncul setelah selesai menjawab, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, atau bisa juga belakangan, atau nilai anak itu tidak muncul Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu umumkan secara massal, misalnya di grup kelas Bapak Ibu kirim data PDF atau data Excel-nya, bisa silahkan. Nah, kalau saya biasanya menggunakan yang kedua ini, letter after manual review. Jadi nanti di bagian akhir tidak muncul nilainya Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian yang biasanya yang saya hilangkan adalah yang ini, miss question. Jadi biar jawaban yang salah itu tidak muncul. Nah, begitu juga correct answer-nya saya hilangkan. Kemudian point value-nya ini bisa Bapak Ibu munculkan, tapi biasanya saya hilangkan juga. Nah, kecuali untuk quiz-quiz yang lain biasanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur poinnya secara keseluruhan ya. Artinya satu soal itu poinnya berapa. Nah, kalau 10 soal Bapak Ibu bisa memberikan 10 poin. Berarti 10 kali 10 nilainya 100. Tergantung jumlah soalnya ya Bapak Ibu. Nah, misalnya nanti yang saya contohkan ini satu soal poinnya 25. Karena di contohnya ini saya hanya membuat 5 soal saja, mohon maaf salah. 20 ya. Nah, karena di contoh ini saya buat 5 soal saja Bapak Ibu. Di sini kita fokus untuk membuat soal pilihan saja Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik tanda panah di sini, respon. Nah, bagaimana cara respon jawaban peserta didik itu dikumpulkan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini saya klik ini verified. Jadi ketika di HP mereka ataupun di laptop peserta didik itu belum terbaca akun belajar ID-nya, maka akan diminta untuk login terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kemudian send responder a copy of the response ini biasanya saya off-kan di sini, kecuali untuk mengisi data-data misalnya bukan
melakukan assessment ya, baru ini biasanya saya aktifkan. Nah, ini allow response editing ini saya off-kan Bapak Ibu. Nah, kemudian agar lebih valid, biasanya kalau assessmentnya itu bersifat sumatif ataupun formatif, biasanya saya batasi 1 kali login Bapak Ibu. Jadi kalau sudah selesai dijawab, itu tidak bisa menjawab lagi. Nah, ini saya aktifkan Bapak Ibu. Nah, limit to one response, artinya peserta didik itu hanya bisa mengakses assessment ini hanya 1 kali. Kemudian presentasi atau presentationnya di sini. Nah, di sini biarkan off saja Bapak Ibu. Nah, so linknya juga di ini. Nah, ininya confirmation message atau pesan setelah selesai menjawab. Nah, ini biasanya saya edit. Nah, saya tulis di sini. Ini umum saja Bapak Ibu. Terima kasih telah menyelesaikan assessment. Nah, confirmation message ini sifatnya fleksibel ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menulis dengan kalimat apapun, tapi biasanya saya menggunakan kalimat ini. Nah, jangan lupa klik simpan atau save. Nah, kemudian apalagi di sini yang perlu kita coba cek dulu Bapak Ibu, klik tanda panah ke bawah. Nah, collect email address by default. Nah, ini biasanya saya minta verified saja. Nah, kemudian nanti question defaultnya ini saya biarkan saja di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah seperti ini sudah selesai di setting, kita kembali ke question, ke pertanyaan di sini. Nah, sekarang saatnya kita membuat soal assessment. Nah, yang akan saya contohkan di sini lebih berfokus kepada soal assessment yang sifatnya multiple choice ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan. Bisa check box seperti tadi, itu berarti kalau jawabannya lebih dari 1 ya. Nah, bisa short answer atau jawaban pendek, atau yang paragraf. Tapi nanti kalau yang paragraf Bapak Ibu harus mengoreksi atau memeriksanya secara manual. Nah, pastikan dulu Bapak Ibu sudah di bagian terakhir seperti ini agar urutannya tidak berubah. Nah, tinggal Bapak Ibu klik plus lagi atau add question atau tambahkan pertanyaan. Nah, di sini otomatis akan muncul 20 poin karena tadi sudah kita setting ya. Nah, poin ini bisa kita ganti lagi Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini pertanyaan pertama saya buat ini karena materi ilustrasi ya, misalnya apa pengertian ilustrasi. Alangkah baiknya Bapak Ibu bisa membuat bank soal terlebih dahulu. Jadi ini nanti tinggal di copy paste saja Bapak Ibu. Nah, di sini karena dia paragraf atau ini saya ganti saja ke multiple choice. Nah, misalnya di sini jawaban pertama gambar yang detail. Nah, nomor 2 misalnya gambar yang memperjelas suasana. Yang ketiga misalnya gambar abstrak. Nah, idealnya dalam soal pilihan itu ada 2 pengecoh ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini gambar model misalnya. Untuk membuat, nah misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, apa pengertian ilustrasi? Ini soalnya, ini jenis soalnya multiple choice. Kemudian ini optionnya atau pilihannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat A, B, C, D atau E. Nah, di sini answer K-nya atau kunci jawabannya di sini. Nah, di sini karena jawabannya adalah gambar yang memperjelas suasana, jadi saya klik ini Bapak Ibu. Nah, karena ini poinnya bisa dirubah ya Bapak Ibu. Tapi ini biar tidak saya repot lagi. Jadi tadi saya contohkan satu soal itu poinnya 20 karena hanya 5 soal nanti yang akan saya contohkan. Nah, nanti tinggal diklik dan saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini agar peserta didik juga tidak melewatkan soal ini. Nah, jadi saya klik required.
Kemudian Bapak Ibu bisa mengatur kembali, misalnya di sini more option atau pilihan lagi ini. Bapak Ibu bisa memilih shuffle option order. Nah, artinya nanti setiap peserta didik itu opsinya ini urutannya berbeda-beda. Nah, itulah mengapa Bapak Ibu tidak perlu menulis A, B, C, D ya. Nah, urutan soalnya juga bisa diacak Bapak Ibu, tapi nanti akan berpengaruh kepada di bagian awal ya. Karena kita hanya membuat satu bagian saja ini. Jadi data peserta didik dengan soalnya itu berada di satu halaman. Untuk soal nomor 2, nah di sini Bapak Ibu tidak perlu menulis soal 1, 2, 3 juga tidak perlu. Atau kalau Bapak Ibu mau menulis ini soal nomor 1 juga boleh. Kalau tidak diacak ya, dengan catatan soalnya tidak diacak. Yang diacak adalah optionnya saja. Nah, kemudian tinggal diklik plus lagi. Nah, maka akan muncul di sini 40 poin. Di sini kita tulis soal 2 misalnya. Misalnya soal 2 sini gambar yang nah di sini kemudian di sini misalnya klik dan kita buat soal nomor 3. Soal nomor 4. Jangan lupa ini required ya Bapak Ibu. Balik lagi, jika Bapak Ibu ingin mengacak optionnya, tinggal dipilih aja shuffle option. Begitu juga dengan soal nomor yang lain Bapak Ibu. Nah, kalau saya biasanya setelah menulis soal, kemudian kunci jawaban, saya lanjutkan dengan mengklik required sama membuat pilihan shuffle option order. Itu Bapak Ibu. Ini terlupa tadi. Bawah. Tinggal satu soal lagi Bapak Ibu. Nah, ini kan ada 4 soal, jadi kalau benar semua poinnya 80. Saya tambahkan 1 biar pas 5. Nah, ini urutannya salah ya. Ini saya hapus dulu. Harusnya nomor 4 yang saya klik Bapak Ibu. Nah, nomor 4. Nah, jadi Bapak Ibu harus memperhatikan di bagian mana Bapak Ibu aktif di sini. Nah,
kalau membuat soal berikutnya dengan urutan nomor, berarti harus di nomor terakhir baru diklik plus. Nah, sini ini jangan lupa membuat kunci jawaban, kemudian klik done, kemudian required, dan klik shuffle option order. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Karena tadi saya sudah merencanakan hanya 5 soal, kemudian satu soal poinnya 20 maksud saya. Jadi di sini akan terbaca total poin 100. Setelah ini apa yang harus kita lakukan adalah mempublish Bapak Ibu. Mempublish artinya agar soal ini bisa diakses oleh peserta didik. Nah, di sini klik saja publish Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian di sini respondernya di sini sudah otomatis terbaca ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Nah, editornya ini saya ganti Bapak Ibu agar tidak bisa diedit lagi. Saya klik restricted atau dibatasi. Nah, di sini ini remove item access. Nah, saya klik ini. Nah, jadi saya sebagai editor saja yang bisa merubah soal ini Bapak Ibu. Kemudian respondernya di ini saya biarkan saja ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurung SMP. Jadi yang bisa menjawab ini adalah peserta didik yang akunnya itu @smp.belajar.id Bapak Ibu. Klik done. Nah, kalau sudah klik publish Bapak Ibu. Nah, klik publish. Nah, maka akan seperti ini tampilannya nanti. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek kembali publishnya ini seperti apa. Nah, jika di sini respondernya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMP, itu berarti yang bisa mengakses atau menjawab Google Form yang kita buat ini hanya peserta didik yang domain atau alamatnya itu adalah @smp.belajar.id. Kemudian klik save Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk membagikan atau agar linknya ini bisa Bapak Ibu bagikan, klik yang gambar rantai ini. Nah, klik seperti ini. Kemudian pilih pendekkan URL atau shorten URL. Nanti ini tinggal Bapak Ibu copy. Kemudian nanti tinggal dipaste di WA group. Sehingga itu bisa dijawab oleh peserta didik dengan mengklik akunnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa asesmen kita ini sudah sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa mengklik di sini preview. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika muncul seperti ini Bapak Ibu, nanti peserta didik harus mengklik kotak ini ya. Nah, itu berarti menandakan bahwa emailnya ini sudah terbaca, email belajar ID, dan juga mengapa harus dicentang agar pilihannya itu tersimpan Bapak Ibu, semua pekerjaan atau semua jawabannya ini tersimpan. Misalnya nanti ada kendala jaringan atau apa, kemudian diakses kembali jawaban yang sudah atau soal yang sudah dijawab maksud saya itu bisa tersimpan. Nah, jadi urutannya kurang lebih seperti ini: nama lengkap, kemudian kelas, kemudian nomor 1, 2, 3, 4, dan nomor 5. Nah, nanti kalau sudah selesai menjawab tinggal klik submit. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini pengaturan sederhana Bapak Ibu dengan membuat asesmen untuk peserta didik. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa menambahkan hal-hal lain ya. Misalnya agar terlihat lebih rapi, Bapak Ibu bisa mengklik di sini palet warna yang gambar seperti palet ini. Nah, headernya ini bisa diganti misalnya biar lebih keren sedikit lah Bapak Ibu bisa menggunakan gambar yang sudah ada. Nah, di sini saya gunakan work and school saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya gambar yang lain, mungkin gambar-gambar peserta didiknya bisa digunakan.
di sini saya gunakan yang ini saja. Nah, nanti klik insert. Nah, akan seperti ini. Jadi terlihat lebih menarik ya. Coba kita lihat reviewnya lagi Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagaimana nanti jika peserta didik sudah banyak yang menjawab, bagaimana Bapak Ibu bisa mengeceknya? Bapak Ibu bisa mengklik respon ini, klik yang di tengah. Nah, respon nanti akan muncul data siapa saja yang sudah menjawab. Bapak Ibu bisa mengklik link to sheet ini untuk mendownload hasil jawaban anak, misalnya klik. Nah, di sini ada klik new responder, klik new spreadsheet. Nah, kemudian ini Bapak Ibu klik create. Nah, seperti ini. Karena di sini belum ada yang menjawab Bapak Ibu, jadi belum ada muncul di sini ya. Jadi nanti jam berapa dijawab, kemudian emailnya, skornya, nama lengkap, kelas, kemudian jawaban mereka di nomor 1, 2, 3 dan seterusnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi karena nanti kadang mereka menjawabnya itu kan tidak waktunya beda-beda ya per kelas. Jadi nanti di sini akan tidak berurutan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disortir atau diurutkan dengan klik, kemudian pilih sort a column, kemudian sort A to Z. Jadi nanti akan berurutan mulai dari kelas 71 sampai dengan kelas 710. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika ada hal-hal yang mungkin belum jelas dari apa yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komentar Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu membuat soal asesmen dengan memaksimalkan akun belajar ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.